Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Kali ini saya akan membahas satu unit Toyota Kijang Innova Facelift untuk varian tipe G tahun 2020. Apa saja keunggulannya? Kita mulai dari bagian fascia depan ya. Untuk headlampnya menggunakan headlamp yang masih sama dengan versi pre-facelift sebelumnya dengan bohlam halogen kristal multi reflektor. Kemudian yang membedakan dari varian pre-facelift dengan yang facelift sekarang adalah di bagian grillnya dengan desain yang lebih gagah terlihat sekarang ya, ala-ala Hilux untuk varian terbaru. Dan di sini ditambahkan aksen garnish chrome yang memanjang dari bagian headlampnya. Kemudian perbedaan lainnya adalah di bagian lampu sennya sekarang terpisah dengan fog lamp. Untuk versi pre-facelift masih menyatu di bagian lampu sen. Dan untuk bagian lampu sennya di sini ada housing berwarna hitam doff ya. Dan ini adalah layout dari Toyota Kijang Innova untuk varian G facelift di tahun 2020. Sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya. Untuk mesinnya dibekali dengan mesin bensin 1 TRFE 2000 cc 4 silinder dual VVTi dengan tenaga 139 PS dan torsi 183 Nm. Kemudian dialirkan ke roda belakang ya. Di bagian sebelah kanan dilengkapi dengan modul ABS. Di bagian ruang mesin sudah dicat. Di bagian kap mesin juga sudah dicat namun belum dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita lihat untuk bagian sampingnya. Dari bagian samping, perbedaan lainnya antara Toyota Kijang Innova varian tipe G pre-facelift dengan versi facelift sekarang adalah di bagian velgnya ya, menggunakan desain dual tone. Di bagian tengah dilengkapi dengan emblem Toyota dan rem cakram. Kemudian menggunakan profil ban dan lock and accept dengan profil ban 205/65 R16. Kemudian di bagian belakang dilengkapi dengan mudguard. Lanjut, di bagian atas di sini terdapat emblem dual VVTi menggunakan mesin bensin ya. Di bagian samping di sini untuk spionnya warna bodi lengkap dengan lampu sen di bagian tengah. Namun untuk di bagian bawah belum dilengkapi dengan welcome light yang tersedia di tipe V ya. Di bagian door handle tipe tarik. Kemudian kita lihat untuk bagian interiornya. Pada bagian door trim, perbedaan lainnya dengan versi pre-facelift adalah di bagian armrest. Di sini menggunakan warna yang lebih tua ya, warna coklat lebih tua. Kemudian untuk materialnya di sini fabric. Di bagian door trimnya juga materialnya hard plastik. Untuk door handle-nya berwarna hitam. Di bagian power window, auto di sisi driver. Kemudian di sini juga ada window lock, power door lock, dan juga electric mirror. Di bagian bawah dilengkapi dengan speaker, cup holder, dan juga door pocket. Dari bagian bawah terdapat 3 pedal menggunakan transmisi manual. Di atasnya di sini ada tuas pembuka tangki BBM, tuas kap mesin. Di bagian tengah terdapat indikator alarm. Kemudian di bagian atas di sini ada cup holder. Untuk isi AC di sini berwarna hitam ya. Kita lanjut untuk bagian speedometernya. Untuk kuncinya seperti ini ya, menggunakan kunci model lipat. Kemudian di bagian belakang terdapat emblem Toyota. Sekarang kita coba startup. Pada tampilan MID-nya, meskipun belum menggunakan full TFT, namun sudah dilengkapi dengan indikator individual door warning. Di sini juga ada menu untuk setting, outside temperatur, odometer, kemudian di sini ada rata-rata konsumsi bahan bakar, rata-rata kecepatan, kemudian setting. Lanjut, untuk bagian setirnya, meskipun belum dibalut dengan kulit, namun cukup nyaman. Di sini terdapat steering suite, kemudian voice command. Di bagian bawah, di sini Bluetooth teleponi. Untuk bagian kanan terdapat tombol display yang terintegrasi di bagian MID ya. Untuk bagian tengah di sini ada SRS airbag dan pada unit Toyota Kijang Innova Facelift varian tipe G ini dibekali dengan 3 buah airbag di bagian driver, passenger dan juga di bagian lutut atau knie airbag ya. Untuk pengaturan setirnya sendiri sudah lengkap dengan tilt steering dan juga teleskopik. Di bagian belakang setir di sini terdapat tuas headlamp yang terintegrasi dengan fog lamp. Kemudian di bagian sebelah kiri, di sini terdapat tuas wiper yang sudah intermittent. Lanjut untuk bagian head unitnya. Untuk head unitnya sendiri menggunakan head unit baru
dengan ukuran 8 inch. Di sini juga terdapat pengingat untuk tanggal ganjil genap. Oke. Di bagian menunya di sini terdapat USB, Toyota Link, kemudian radio, M Toyota. Di sini juga ada untuk iPod, Bluetooth teleponi, disk, kemudian audio. Dan di bagian settingnya, di sini ada untuk pengaturan tampilan, pengaturan gambar, kemudian sistem audio, dan telingnya ya. Di bagian panel AC-nya, meskipun belum menggunakan panel AC digital, namun sudah lengkap untuk arah sembur AC-nya ya. Di bagian tengah, di sini untuk speed fan-nya, kemudian untuk bagian kanan, di sini untuk temperaturnya. Lanjut, untuk bagian bawah, di sini ada Eco Mode dan Power Mode. Di sebelahnya ada indikator untuk passenger airbag, dan di sini fitur baru yang terdapat pada Toyota Kijang Innova adalah stability control ya, dan ini tersedia di semua varian. Di bagian bawah terdapat laci penyimpanan terbuka ya, yang ukurannya cukup luas. Kemudian di sini tuas transmisi berwarna hitam, 5 percepatan ya. Kemudian di bagian belakang terdapat cup holder, part black dengan ujung chrome. Kemudian untuk bagian armrest, di sini materialnya hard plastik. Di bagian dalamnya di sini terdapat console box dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian lanjut ke bagian dashboard sebelah kiri. Di sini ada SRS airbag, finishing di bagian tengah berwarna coklat, laci penyimpanan dengan soft opening yang juga berfungsi sebagai pendingin atau chiller function ya. Di bagian bawahnya juga ada laci penyimpanan dengan ukuran cukup besar, meskipun belum soft opening. Untuk material joknya sendiri berbahan fabric berwarna coklat tua. Di bagian headrestnya adjustable. Untuk seatbeltnya juga sudah height adjuster, jadi bisa diatur untuk ketinggiannya. Dan ini adalah layout dari door trimnya. Di bagian atas dilengkapi dengan hand grip model retract. Untuk sun visor di sisi penumpang depan dilengkapi juga dengan vanity mirror ya, meskipun belum terdapat lampu di bagian atas. Di bagian tengah di sini ada lampu baca. Kemudian di sini juga terdapat tempat penyimpanan kacamata. Untuk spion tengah di sini pengaturannya dynamic view. Untuk sun visor di sisi driver juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya. Kemudian di sini juga ada car holder. Untuk pengaturan kursi di sisi driver sudah dilengkapi dengan height adjuster meskipun belum elektrik ya. Sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Untuk door trim baris kedua menggunakan material yang sama dengan bagian depan. Di bagian armrest di sini berbahan fabric berwarna coklat tua, kemudian di bagian door handle berwarna hitam. Di bagian bawah di sini ada speaker, cup holder dan juga door pocket. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Dari baris kedua, untuk legroomnya di sini sangat luas ya. Kemudian di bagian belakang kursi driver dilengkapi dengan seatback pocket. Di bagian sebelah kiri juga dilengkapi dengan seatback pocket serta hook. Untuk bagian tengah di sini ada power outlet. Kemudian di bagian kursi tengah di sini dilengkapi dengan headrest sebanyak 3 buah yang sudah adjustable. Dan ini adalah door trim baris kedua. Di bagian atas di sini terdapat 2 buah kisi AC. Perbedaannya untuk varian tipe G, untuk pengaturan speed fan-nya masih manual ya, belum digital, dan belum dilengkapi dengan ambient light untuk varian tipe G. Di bagian sebelah kiri dilengkapi dengan hand grip model retract serta hook. Di bagian sebelah kanan juga dilengkapi dengan hand grip tipe retract beserta hook. Di bagian kursinya juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Untuk akses masuk baris ketiga, lipatan kursi baris kedua dengan one touch standard, sehingga aksesnya sangat mudah ya. Sekarang kita masuk. Dari baris ketiga, untuk legroomnya di sini masih cukup luas. Kemudian di sebelah kiri juga dilengkapi dengan laci penyimpanan. Di bagian atas, hand grip model retract. Dan di sini terdapat seat belt untuk penumpang bagian tengah baris kedua. Kemudian terdapat kisi AC sebanyak 2 buah. Di bagian sebelah kanan, hand grip model retract. Kemudian untuk headrest di bagian baris ketiga, di sini sudah adjustable untuk ketiganya ya. Kemudian di bagian atas juga dilengkapi dengan
seatbelt untuk penumpang baris ketiga di bagian tengah. Di bagian sebelah kanan, di sini juga dilengkapi dengan laci penyimpanan. Untuk profil ban belakang, senada dengan bagian depan, menggunakan rem tromol, kemudian dilengkapi dengan mudguard. Di bagian atas, di sini ada shark fin antena, rear alpha spoiler dilengkapi dengan high mount stop lamp LED. Untuk bagian samping terdapat talang air. Di bagian kaca belakang, di sini untuk varian tipe G belum dilengkapi dengan rear defogger ya. Di bagian tengah terdapat wiper, emblem Toyota, kemudian desain dari stop lamp-nya masih menggunakan desain yang senada dengan pre-facelift. Di bagian bawahnya di sini ada emblem Kijang 2.0G dan fitur lainnya yang berbeda dengan versi pre-facelift adalah penambahan parking kamera. Di bagian sebelah kiri juga dilengkapi dengan emblem Innova. Di bagian bawah, di sini terdapat parking sensor sebanyak 2 titik. Kemudian di bagian bawahnya ada reflektor sebanyak 2 buah, kiri dan kanan, serta ban serap di bagian bawahnya. Dan ini adalah layout tampilan belakang dari Toyota Kijang Innova varian tipe G versi facelift di tahun 2020. Sekarang kita lihat untuk bagian bagasinya. Door handle di bagian belakang menggunakan tombol elektrik. Dan ini adalah tampilan dari bagasinya. Di bagian sebelah kiri dilengkapi dengan tempat penyimpanan headrest dan juga toolkit. Untuk bagian sebelah kanan, di sini ada lampu bagasi. Kelipatan kursinya masih sama dengan versi sebelumnya ya. Jadi kelipatannya 50-50 dilengkapi dengan pegas. Oke. Dari sisi penumpang depan, ini adalah tampilan dari dashboard-nya. Serta dilengkapi juga dengan fitur untuk menonaktifkan passenger airbag. Demikian review singkat saya mengenai Toyota Kijang Innova Facelift untuk varian tipe G tahun 2020. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.